kami baru saja melakukan rapat koordinasi, di mana di dalam rapat koordinasi itu karena data-data yang muncul di publik itu terkait dengan data-data NIK dan nomor telepon itu, makanya kami memanggil operator seluler dan juga Dukcapil. Di situ juga ada BSSN dan cybercrime, dan juga ada Direktorat Jenderal PPI sebagai pengampu untuk operator seluler. Jadi dalam kesimpulannya tadi semua melaporkan bahwa tidak sama, tapi ada beberapa feel yang ada kemiripannya. Untuk itu dari semua operator, begitu juga dari Dukcapil, makanya tadi kita sepakat untuk dilakukan investigasi lebih dalam lagi. BSSN akan membantu Dukcapil dan operator-operator untuk melakukan investigasi lebih dalam lagi, karena kadang-kadang yang namanya hacker ini tidak memberikan datanya tuh secara lengkap itu. Jadi kita ingin cari supaya kita tahu di mana data siapa ini yang bocor dan bagaimana kita melakukan mitigasi dan pengamanannya. Dari itu, dan tadi juga hadir dari cybercrime. Cybercrime akan mendapatkan data inputan dari para hasil dari investigasi ini, dan ini akan ditindaklanjutin. Karena ini ada tiap kali kebocoran itu ada dua hal. Pertama adalah pelanggaran administratif, compliance, yaitu para penyedia. Karena sesuai dengan Undang-Undang ITE, itu setiap pengendali data itu wajib menjaga keamanan dan juga kerahasiaannya. Ini kewajiban ini. Memang kita mereka untuk itu harus mempunyai suatu sistem yang comply, menjadi tanggung jawab. Nah, ini kan ada data sudah beredar di masyarakat, ini belum bisa teridentifikasi ini data siapa, karena masih mengalami kemiripan. Untuk itu kami meminta tadi BSSN untuk membantu juga, ini kira-kira yang mana dari operator dan juga dari Dukcapil, karena ini adalah ekosistem yang ini adalah lintas. Jadi ini apakah kebocorannya di antara komunikasinya atau bagaimana, ini yang kita perlu perdalam. Nah, untuk itu kami berikan waktu kepada mereka untuk melakukan pendalaman. Yang kedua adalah memastikan, semua tadi ada rapat itu semua harus memastikan, mengecek, jangan sampai ada kebocorannya itu belum ditutup, namanya kalau ada kebocoran. Ini yang kita pasti sampaikan tadi. Sekali lagi itu menjadi tanggung jawabnya pengendali. Nah, ini mereka harus comply juga dengan aturan-aturan yang ada di BSSN. BSSN punya compliance untuk keamanan cybernya. Itu juga mereka harus comply. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan kita harus ada keseimbangan ya. Bahwa benar ada kebocoran itu ada kesalahannya pengendali. Tapi yang membocorkan juga kita perlu. Jadi media juga perlu. Ini seolah-olah yang membocorkan itu pahlawan. Yang dibocorkan itu data-data kita juga. Makanya tadi kami undang cybercrime. Ini juga harus ditindak. Tidak bisa. Ini dan Indonesia sedang lagi banyak serangan. Jadi kita harus bahu membahu. Jadi seolah-olah kan ini hanya satu sisi. Padahal ini ada dua pelanggaran. Satu pelanggaran administratif, satu pelanggaran pidana. Yang pidananya tidak seolah-olah tidak pernah dijelaskan pada publik. Seolah-olah menjadi pahlawan. Bahwa memang perlu, bahwa setiap instansi perlu menjaga keamanan dan kerahasiaannya. Memang itulah yang kita sedang lakukan. Dan pastikan agar masyarakat tidak dirugikan. Memperoleh data pribadi dengan tidak sah itu adalah pidana. Ngebayang nggak data-data kita diambil terus digunakan sama orang tanpa seizin kita? Memang sih itu harus bertanggung jawab. Memang ada kerugiannya. Dia bisa juga selain sanksi administrasi bisa dilakukan sanksi perdata. Tapi yang pidananya juga tolong di cover both side ini. Katanya media, cover both side dong. Itu yang diharapkan, bahwa ini juga semua untuk kepentingan masyarakat. Jadi kami sangat serius menangani hal ini. Kami tadi sudah berkoordinasi dan kami minta dari Kominfo segera mereka melakukan dan melaporkan kembali ke kami untuk bisa dimitigasi, dan kalau memang ada kebocoran segera diberitahu kepada masyarakat siapa yang berdampak, supaya masyarakat juga bisa tahu apa mereka harus hati-hati bagaimana untuk mengantisipasinya.
Itulah apa namanya flow-nya tuh kayak gitu. Jadi ada kebocoran, terindikasi PSE ini wajib langsung mengecek. Wah ini punya saya bukan ya. Kalau ada iya, dia langsung ngomong ke publik. Kalau tidak, itu pun harus ngomong kepada kami. Kita lihat benar nggak yang kamu klaim itu tidak. Cocok nggak ini datanya? Kita lihat. Kita samakan. Sambil mereka harus tetap menjaga keamanan sistem dan data yang dikelolanya. Nah ini ya, jadi itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Indonesia sedang melakukan transformasi digital. Kalau kita bicara ruang digital itu pasti ada yang namanya bolong-bolongnya di dunia ini. Makanya harus ada regulasinya, ada keamanan cyber yang dibentuk oleh penyelenggaranya, ada sanksi administrasi dan sanksi pidananya bagi pelakunya. Supaya tadi, jadi kalau tidak regulasi sendiri nggak cukup, regulasi tanpa kehadiran sistem juga nggak cukup. Karena sistem dan tanpa sanksi mereka akan asal-asalan. Dan bagi yang kejahat, yang melakukan kejahatan juga harus ada pidananya supaya tadi bisa menekan risiko-risiko yang mungkin timbul. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Kalau ada mau bertanya, tapi seputar ini saja, silakan. Silakan. Tadi kan Bapak bilang dan ada beberapa operator juga tuh membantah kalau misalnya kebocoran data itu dari mereka gitu Pak. Jadi sebenarnya data SIM card ini selain Kominfo sebenarnya siapa lagi pihak-pihak yang memegang data ini Pak? Gini, Kominfo tidak memegang, sekali lagi ya saya klarifikasi. Itu bukan di Dirjen saya, tapi Dirjen PPI, tadi Dirjen PPI juga hadir. Mereka tidak menyimpan data, mereka menyimpannya data agregat. Di operator A, berapa data, berapa yang sudah aktif. Itu aja. Kalau dia operator pasti menyimpan data yang sesuai yang dibutuhkan, nomor telepon atau alamat itu dibutuhkan. Dukcapil demikian juga. Nah makanya itu yang tadi kami ingin mendapatkan pendalaman karena struktur datanya itu yang bocor itu setelah dicocokkan itu tidak sama persis. Apakah ini memang ada kesengajaan? Apakah ini memang strateginya hackernya, kita nggak tahu. Makanya harus ada yang namanya pendalaman. Okay. Kalau strukturnya yang sama pasti ada yang sama itu nomor telepon dan NIK. Tapi yang struktur yang lainnya itu tidak sama, itu Mbak. Jadi ini yang kita lagi perdalam. Ini di mana? Ini datanya siapa dan di mana? Jadi kebocorannya. Berarti Pak sebenarnya mungkin bisa dijelaskan ketika masyarakat mendaftarkan NIK, ketika dia mendaftarkan nomor kartu itu Pak, itu masuk datanya ke mana Pak? Ke operator kah atau ke Kominfo? Ini bukan seharusnya yang menjelaskan PP. Jadi gini, kalau saya beli SIM card, saya daftarin kan ada formnya tuh, masukin kan. Nah itu masuknya ke operator melakukan pengecekan. Melakukan pengecekan, benar nggak data ini valid atau tidak. Oke, dengan Dukcapil. Iya, dengan Dukcapil. Itu benar nggak, datanya valid nggak? Oke, sudah oke. Nah setelah oke, operator melaporkan ke ini dan nomor ini sudah oke, sudah daftar. Hanya itu aja. Makanya itu yang kami lakukan pendalaman tuh di operator dan di Dukcapil dan atau dari komunikasinya. Itu kira-kira Mbak. Jadi ini mereka lagi bekerja karena tidak persis datanya. Masih ada misteri yang banyak. Yang ada sudah pasti itu adalah NIK dan nomor SIM card-nya. Tapi itu pun setelah dicek itu tidak semua valid. Itu yang makanya kebingungan makin lagi melakukan pendalaman. Ada lagi? Pak. Ya. Beberapa pertanyaan. Halo Pak, Norman dari Bloomberg. Mungkin pertama tadi operator mana saja yang terlibat ke rapat barusan? Oh semua operator seluler ya, dari Telkomsel, Excel, Indosat, Smart ya. Oke, baik. Pak, lantas ini kapan diharapkan hasil investigasinya bisa selesai Pak? Ya itu nanti kita kasih waktu ke mereka karena kan itu namanya mengecek ya. Makanya di saat ini tadi sudah disepakati yang namanya BSSN akan membantu mereka untuk melakukan pengecekan juga. Lantas ini kan diduga ada 1,3 miliar. Ya. Itu kan banyak datanya. Itu dia, makanya fantastis jumlah penduduk kita itu. Makanya itu misterinya di situ. Ini nomornya di mana? Apa ada pengulangan? Kita nggak tahu juga semua. Tapi tadi kata Bapak ada berapa yang ternyata datanya bukan valid ya, seperti data. Iya. Oke, baik. Dan mungkin terakhir Pak, apakah sudah ada dugaan ini kok bisa datanya bocor? Apakah ada serangan siber atau memang ada? Ya pastinya kalau kebocoran kan ada dua ya.
serangan dari luar atau serangan dari dalamnya. Itu yang makanya mereka harus melakukan pengecekan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sekali lagi ya, itu tanggung jawabnya penyelenggara ya. Jadi bukan Kominfo ini begitu ada kejadian kecelakaan atau orang kemalingan, oh kita masuk. Ini kenapa malingnya? Ini. Jadi bukan, jadi ya itu harus dipahami. Apa sih rule-nya Kominfo loh? Kok bisa? Kan undang-undangnya bilangnya kamu harus ngamanin. Kenapa kok bisa bocor? Oh kami ada serangan. Oh kami ada kelemahan. Nah, itu yang kita lakukan investigasi. Silakan Mas. Ya Pak, Reski dari situ deh Pak. Bapak tadi kan bilang NIK tadi tidak semuanya valid. Nah itu udah berapa persen Pak kira NIK yang valid yang sudah datanya? Tadi itu rata-rata dari mereka itu dari data yang sampelnya aja ya, itu masih dicek hanya 2 file aja, itu dari 15 sampai 20%. Tadi ya yang dilaporkan ke kami ya, itu dari data yang sampel ya, kita nggak tahu ya data yang ininya ya, karena data sampel. Nah ini juga terkait data sampel teman-teman, hati-hati mengumpulkan data itu. Ini juga sebenarnya itu harus benar-benar hanya untuk investigasi. Kalau itu habis itu harusnya kalau untuk itu harus dimusnahkan karena kita tidak punya hak untuk menyimpan data-data itu. Kan sudah keburu bocor nih. Jadi saya ingatkan juga ke masyarakat karena itu sudah melanggar hukum. Kecuali untuk lanjut riset harus dideklarasikan bagi pihak memanfaatkan. Itu apakah hanya NIK saja Pak? Yes. Yang 20% itu apakah hanya data NIK saja atau ada yang kecocokan yang ini aja dari data dan gitu dilaporkan ada rata-rata 15 sampai 20%. Ada juga yang 9% aja gitu. Tergantung dari operatornya untuk melakukan pengecekan. Pak, Diki dari Suara. Ini tadi kan katanya sempat ada beberapa data yang cocok dari Kominfo, Dukcapil, operator segala macam. Itu Bukan data yang cocok ini, itu data sampelnya setelah divalidasi, ada yang hidup beneran, tapi tidak nyambung. Bahwa itu data SIM card-nya ada itu, bisa ditelepon. Gitu. Itu untuk NIK dari mana Pak? Ada yang udah nemu belum? Data NIK dari mana? Data yang bocor dari NIK itu? Kan tadi sudah dijelasin, masa jelasin lagi. Ini masih diinvestigasi kan tadi prosesnya sudah tahu ya, prosesnya ya. Nah, ini maka mereka yang harus menginvestigasi itu mereka, penyelenggara, bukan kami di Kominfo untuk melaporkan. Setelah dilaporkan baru kita masuk. Penyelenggara dalam artian operator Operator sama dan Dukcapil. Ini kan ekosistemnya kan itu ada, karena kan ada keterkaitan gitu. Oke. Ya silakan. Ada pembimbingan nggak Pak kepada masyarakat atau yang pengguna yang terkena dampak itu Pak? Nah ini kan kita belum tahu valid datanya ini juga. Jadi kalau sudah ada yang ada itu ada undang-undangnya membolehkan masyarakat melakukan Tapi kalau nggak tahu siapa datanya kan juga pusing juga ini. Berarti kalau masyarakat yang menjadi korban itu apa yang harus dilakukan ya Pak? Kalau misalnya sudah tahu Pak? Ya masyarakat jadi program. Jadi gini, kebocoran data itu apa sih implikasinya? Kebocoran data itu selalu bisa mengarah kepada kejahatan yang lainnya. Ya, kita dapat spam lah, ada penipuan lah, inilah yang biasanya terjadi. Nah, itu. Nah, kalau memang ada ini ya, kalau biasanya kalau ini bisa baru terindikasi kalau sudah tahu semua dan siapa sumbernya ini kan Mas. Silakan. Ya. Lanjut ke undang-undang PDP, mandiri sama data yang masyarakat bocor itu pidana atau bagaimana? Gimana? RUU ya, belum RUU ya. Gimana? Kalau untuk hukuman bagi pengelola data masyarakat yang datanya bocor itu pidana atau ada denda gitu Pak? Denda. Ya, yang pelakunya yang pidana. Pelakunya pidana. Pidana. Denda dan perdata ya, bukan hanya denda ya. Tanggung jawabnya 2. Kalau yang kebocoran, tapi yang melakukan ada pidana. Pak, halo selamat pagi Pak, saya Fauzia Pak dari Republika Pak. Ya. Pak izin terkait kebocoran data ini kan juga RUU PDP sendiri belum selesai dibahas gitu Ya. Pak. Nah kalau sampai sejauh ini seperti apa sih Pak? Kemudian kendalanya kan sebelumnya kan ada lembaga yang masih antara DPR dengan pemerintah masih tarik ulur gitu Pak. Seperti Ya. apa Pak? Ya itu tadi bentar lagi ya, ini saya juga rapat bentar lagi saya harus ke DPR. Ya mudah-mudahan segera selesai. Targetnya Pak, Ya. apakah? Ya targetnya dalam masa sidang sekarang ini lagi bicara. Nanti bisa akan ada press conference bersama dengan DPR. Hari ini bukannya ada tim panja Ya. pemerintah ya Pak? Ya rapat, tapi kita nggak bisa ngomong sebelum Makasih, itu Pak. selesai. Pagi Pak, Ya. saya Sarpa dari Koran Tempo Pak, mau tanya juga
data sensitif masyarakat apa sih Pak sebenarnya yang rawan bocor karena pengelolaan data oleh pihak ketiga ini Pak? Dan tadi Bapak bilang sebelum ada sebelum RUU PDP ini disahkan artinya bisa disanksi nggak sih Pak sebenarnya? Sudah kita kenakan sanksi, tapi sanksinya memang belum sampai ke denda. Apa itu Pak? Yang Sanksinya tadi perbaikan, rekomendasi. Kalau memang sampai ada keteledoran ya kita tadi penutupan akses penutupan layanannya. Kalau memang ada keteledoran atau kesengajaan itu kita akan penutupan. data yang rawan itu apa aja sih Pak kalau dari Kominfo sendiri? Banyak itu data kategori yang sensitif itu, termasuk salah satunya kalau data-data keuangan. Kan itu misalkan tadi saya katakan kebocoran data itu bisa mengarah kepada kejahatan lainnya. Nah, salah satu kejahatan yang lainnya itu adalah tadi penipuan dan juga kalau dia yang bocor itu data-data financial kita, bisa saja kita bisa dilakukan manipulasi, akhirnya kita memberikan password, akhirnya uang kita ke sedot. Itu bisa, maka itu yang sensitif. Kalau ini kan udah dari 2019 Pak, sebenarnya yang sering terjadi kebocoran ini dari Tokopedia, Bukalapak dan segala macam Pak. Nah ini pelakunya itu belum pernah terhukum secara pidana gitu ya Pak ya? Itu dia, kita lagi cari, ada beberapa sih kebocoran data yang terhukum secara pidana, tapi memang bukan kasus-kasus yang ini besar. Jadi ada, kemarin ada di Solo, ada yang di yang peretasan itu ada. Nah cuma memang yang ini karena tadi kita tuh selalu fokusnya kepada yang bocor, yang kebocoran, bukan ini. Jadi harus juga diimbangin dong. Ini kan tadi makanya kami tadi khusus mengundang ini harus ada dari cybercrime tindak lanjut yang cybercrime bilang ya kami akan tindak lanjutin kalau ada laporan. Kan kalau kamu kemalingan nggak ada yang lapor, saya kemalingan gimana? Nah, itu yang menjadi masalah. Ini yang makanya kami untuk ini sudah menjadi masuk dalam prioritas kami ya. Jadi tidak hanya administrasi dan perdatanya yang kita urus, tapi pidananya juga kita urus. Ini pelaku belum tahu dari dalam negeri atau di luar negeri ya Pak ya? Ini dia juga belum tahu dari mana maksudnya itu. Pak, itu memang tadi saya katakan perlunya perbaikan regulasi. Ya ini kan kita selesai ya PDP, insya Allah selesai tahun ini itu harus ada regulasi yang lebih mumpuni. Yang perlu ditingkatkan adalah kesiapan setiap pengendali data pribadi. Kalau nggak siap jangan kumpulin data pribadi, jangan mengelola data pribadi, karena di situ ada amanat. Amanatnya adalah menjaga keamanan dan juga menjaga kerahasiaan. Ada dua amanat. Kalau nggak siap jangan. Ya lakukan yang jangan meminta data pribadi atau meminta ya seminim-minimnya mungkin. Yang apabila terjadi kebocoran itu bisa mereduce risikonya. Ini yang diharapkan. Jadi memang gini. Kemajuan teknologi digital ini sangat berkembang pesat dan ada banyak kemudahan. Namun di dalam kemudahan-kemudahan itu ada risiko-risiko yang perlu dimitigasi. Nah ini yang kemarin tadi saya banyak yang melihat peluangnya aja tapi tidak memitigasi risiko. Setiap pelaku itu sudah harus memitigasi dan mempersiapkan pengamanannya, menjaga kerahasiaannya, memitigasi risikonya. Kalau sampai bocor itu bagaimana? Apa saja yang tidak boleh disatukan? Ini yang perlu selalu dilakukan oleh penyelenggara. Nah ini dan fenomena kebocoran data ya ini kita lagi kepulungan aja karena memang seluruh dunia dan memang ini banyak masih terjadi di Indonesia. Kita lagi heboh-hebohnya untuk bertransformasi di ruang digital atau transformasi ke ruang digital. Silakan. Ya, Pak, maaf. Dua lagi ya, saya sudah harus ke DPR. Pak, maaf, mengulang tadi kan tadi kata Bapak dari Opsel mengasihnya data agregator, itu maksudnya apa aja sih Pak yang ada di dalamnya? Nah, itu cuma pelaporannya, ini nomor-nomor ini sudah terdaftar. Oh, jadi nomor yang terdaftar sebagai pelanggan, perorangan berapa, yang terdaftar sebagai pelanggan, kan ada pasca sama pra kan, harus ada corporation, ada juga itu mereka itu kayak gitu yang dilaporkan. Pak maaf kalau yang itu apakah ini mengacu ke Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021 ya? Ini ada pelaporan. Oh bukan, bukan. Ini ada jadi pasal 169 kan menyebutkan jasa telekomunikasi melapor setiap 3 bulan sekali. Itu tanggal berapa? 21 ya? 2021 Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021. Ah ya itu ya. Itu yang dari PPI itu ya? Iya. Iya.
Terima kasih itu Pak. nanti tempat di cross check dengan Bu Mini karena yang tahu itu. Tapi memang benar tiap 3 bulan tuh update tapi agregatnya aja. Oh, oke. Posisinya kamu berapa sih? Kan menggunakan nomor teleponnya, kan ada nomor teleponnya yang dipakai yang pemerintah. Berarti itu kan. berarti pengepulnya nggak ada di Kominfo Enggak. kan ya? Terima kasih Tadi Pak. sudah saya klarifikasi tidak mengumpulkan data. Pak, izin bertanya Pak. Ya, terakhir. Sudah habis itu kamu. Oke. Pokoknya udah tadi. Perkenalkan saya Panji dari Detikom. Sebelumnya semoga Pak Semi dalam keadaan sehat selalu. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tadi kan Pak Semi udah mention soal kalau saat ini sedang dilakukan pendalaman data sama Pendalaman kebocorannya, Pak. ya pendalaman kebocoran. Nah, lalu untuk terkait hackernya sendiri mendapatkan sanksi pidana. Ya. Nah, saya mau tanya untuk pendalaman ke hackernya sendiri apakah sudah diketahui untuk hackernya sendiri apa statusnya merupakan hacker dalam negeri ataukah luar? Kemudian yang kedua, adakah pesan kepada hacker Jorka ini dari Kominfo karena mengingat Jorka ini termasuk hacker yang membagikan kebocoran data IndiHome beberapa hari lalu. Lalu untuk situs dari branch-nya ini apakah tidak ada tindakan untuk diblokir atau memang sengaja tidak diblokir? Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, kalau tadi dalam luar negeri kita belum tuh karena sudah wilayahnya sudah investigasi ya, investigasi dari cybercrime. Itu mereka lagi bekerja. Nah terkait apakah ditutup atau tidak juga jangan sampai kita juga waktu investigasi saya tutup nggak bisa diakses tuh barangnya nggak bisa dikumpulin data-datanya. Itu 2 itu ya pertanyaannya. Satu lagi terkait pesan. Ini kan karena hackernya sendiri kan cukup Nah meresahkan. itu dia, ini kan yang sebenarnya kebocoran data itu kan masih kerugian terbesarnya dari masyarakat karena data pribadi itu sebenarnya melekat di masyarakat. Masyarakat memberikan itu karena ada dia menggunakan sebuah layanan. Nah ini makanya tadi yang pertama kalau memang ini jangan sampai masyarakatnya dong yang jadi datanya data masyarakat ini data pribadinya ini. Jadi kalau katanya berarti mereka justru menyerang masyarakat sebenarnya. Nah, kalau mempermalukan itu adalah permalukan cara yang lain dong. Jangan menyebarkan datanya masyarakat. Itu kan ada kan dulu juga pernah melewati masa itulah saya dulu zaman awal terkait inilah. Itu sih jadi saya rasa gini Indonesia ini kan sedang membangun ruang digitalnya. Nah, kita pastinya ingin ini bisa diperbaiki dan juga bisa memberikan kemajuan bagi masyarakat, tapi juga masyarakat jangan sampai dirugikan. Makanya kami tekankan sekali yaitu para penyedia layanan yang mengumpulkan data pribadi. Bagi yang nge-hack pastinya ya kamu berhadapan dengan hukum bukan dengan saya nantinya. Karena itu pastinya kalau masyarakat dirugikan ya kamu berhadapan dengan hukum. Makanya tadi saya sudah mengundang cybercrime untuk ditindaklanjutin. Silakan Mas. Terakhir ya saya harus ke DPR. Saya masih Pak, ini 1,3 miliar itu 1,3 miliar baris data gitu kan ya Pak, untuk itu. Lantas ini untuk data yang bocor itu providernya kebanyakan dari siapa aja Pak? Nah, kan semuanya pada sudah tahu kan rata semuanya. Semua rata ya Pak? Antara Itu kan kalau dia data sampelnya ya, kalau data sampelnya ya saya nggak tahu data asli bener ada nggak tahu juga. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Yang tahu kan masyarakat data sampelnya yang 2,6 juta kalau nggak salah. Lain. 2 Bukan 2,6 juta sengaja diinin. Nggak tahu tuh saya nggak tahu lihat itu. Itu ada lainnya. Itu kan juga nggak tahu tadi dari yang lain itu kan mereka harus melihat formatnya benar nggak sih punya gua. Oke. Kan belum ada yang kan nggak tahu ada kesengajaan dari hackernya untuk mengaburkan atau gimana kita nggak tahu. Tapi kalau pas plug itu belum ada. Jadi maksud 1,3 miliar itu jumlah apanya ya Pak? Nggak tahu juga. Gimana tuh kalau gua emangnya gua hackernya. Tapi itu datanya bisa milik dari Excel ada. Nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu si hackernya ini sudah mungkin bukan hackernya langsung tuh brokernya atau apanya itu sudah melakukan publish ya data itu yang 2 juta lebih dikit itu. Jadi yang 2 juta lebih dikit itu kita lagi menganalisa. Oke, jadi tadi rapat yang ketemu dengan operator itu lebih untuk apa ya Pak? Kalau mereka Tadi kan sampai saat ini kan belum ada yang
ngaku ini barangnya siapa. Kan masyarakat juga perlu jawaban kan. Ada kemiripan itu, makanya kita koordinasi ini yang mana sih? Jangan sampai membuat bingung masyarakat. Kan itu tanggung jawab mereka. Makanya mereka harus melakukan kita melakukan pendalaman. Kayak ini nomornya punya operator A, nomor Iya, benar nggak nomornya ini kan gitu. Benar nggak ini valid? Kita kan nggak tahu kan, kita bukan penyelenggara itu mas. Pak Semi izin Pak. Ya silakan. Ada keinginan buat beli datanya nggak Pak 1,3 miliar ini? Biar tahu. Membeli data itu pastinya melanggar hukum gimana? Kamu mendapatkan data pribadi termasuk yang free ini aja. Ini yang free ini aja itu sebenarnya sudah melanggar. Yang free aja kita mendapatkan itu kan data pribadinya orang. Emang orangnya udah kasih konsen ke kamu? Apa bedanya dengan barang curian, kita menada barang curian? Kalau beli sih nggak mungkin lah dari pemerintah. Pak, mohon maaf mau menegaskan yang pesan Kominfo tadi kepada hacker. Tadi bilang kalau bisa ya jangan menyerang rakyatnya. Berarti maksud Pak Semi? Kan biasanya kalau ya hacker-hacker yang pintar tuh, yang dimalukan tuh ininya dia nggak pasti nggak ngebocorin. Ininya tuh maksudnya pemerintahannya. Maksudnya apa? Tadi kan saya nanya untuk pesan untuk hackernya. Terus kata Pak Semi itu bilang, ya kalau bisa jangan Ya, kalau bisa jangan nyerang lah mas. Oh. Kalau pesannya bukan itu. Maksudnya kalau tiap kali kebocoran data, saya ngomongnya setiap tadi ya, saya koreksi ya tadi ya. Iya. Tiap kali kebocoran data yang dirugikan siapa? Rakyatnya. Masyarakat kan? Iya. Itu poinnya. Oh, enggak lah. Saya kira tadi Enggak lah. saya kira Saya tadi bukan jangan oke. Kalau nyari gini loh. Kan kita nggak tahu, kalau bisa jangan nyerang lah. Orang itu perbuatan apa, illegal access kok. Ya, saya kira tadi maksudnya jangan menyerang rakyatnya, tapi ya lu nggak apa-apa untuk serang pemerintahannya. Kira gitu tadi. Bukan gitu ya Enggak maksudnya? lah, bukan itu maksud saya. Oh, bukan. Setiap serangan itu yang dirugikan adalah rakyatnya. Inilah biasanya juga kalau yang jago-jago itu pasti dia mempermalukan yang kebocorannya. Ya. Ya pasti kita umumkan, kalau sudah tahu siapa datanya siapa pasti kita umumkan. Ini kan kita nggak tahu nih apakah datanya tadi operator bilang tidak, Dukcapil bilang agak kemiripan ini, kita ngasih ini. Atau jangan-jangan dia mengagregat aja, kita nggak tahu juga kan. Dia ngumpulin dari mana aja, bisa saja kan. Buat fil-fil kayak gitu bisa saja kan. Nah itu yang kami nggak tahu. Ya itu nanti kan bukan bagian kita, bagian biasa kan sudah melakukan dengan nanti para operator dan Dukcapil. Ya, oke. Ya. Kalau berdasarkan dengan absennya RUU PDP ini kan setahu saya dari Permen Kominfo 5 2016 ya Pak. Undang-undang ITE Itunya. dong. Itu sanksi pidananya bentuknya apa Pak berarti? Ya, kan illegal access. Enggak, maksudnya ibaratkan apa contoh-contoh sanksinya yang bisa dikenakan terhadap hackernya. Itu kan undang-undang ITE ada. Cari aja di undang-undang ITE illegal access itu berapa tahun? Berarti bukan 20 2016 Pak. Permen Kominfo 20 Permen 2016. nggak bisa pidana mas. Pidana itu harus undang-undang. Berarti tapi bisa kalau di UU ITE untuk Ada. dipidana. Ada. Udah, kasih Pak. Oke, thank you.